Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah, seperti melihat aurat wanita atau melihat tayangan-tayangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melihat tubuh wanita secara langsung pada zaman ini tidak pernah menimpa umat-umat sebelumnya, tidak pernah menimpa generasi sebelum zaman ini, di mana melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara-perkara yang dianggap biasa oleh mayoritas manusia. Banyak yang melihat apa yang diharamkan oleh Allah, bahkan di antara melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tulabul ilm, penuntut ilmu. Bahkan di antara yang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penuntut ilmu, jamaah pengajian, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, melihat aurat wanita, melihat perkara yang mungkar. Dan musibah ini atau cobaan ini tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mencoba generasi-generasi sebelum generasi zaman ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat, dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati hamba-hambanya. Di saat kita sendiri di dalam kamar, tidak ada orang yang mengetahui, kemudian kita melihat yaitu tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakan kepada orang-orang yang beriman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka menundukkan pandangan mereka, supaya mereka menundukkan pandangan mereka ketika di hadapan orang banyak dan ketika sendiri. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dan supaya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Allah Ta'ala juga berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan hendaklah mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu li sittan admanu lakum al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaminlah, jagalah untukku 6 perkara, aku akan menjamin kalian pasti akan masuk surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usduqu idza haddatstum wa awfu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wa ghuddu absarakum wahfadhu furujakum wa kuffu aydiyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah 6 perkara, jaminlah 6 perkara ini, aku akan menjamin kalian pasti akan masuk surga. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian, tundukkanlah pandangan kalian dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari menikmati wajahnya wanita yang bukan istri kita, dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin kalian dijamin masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada salah satu sahabat, yaitu Fadl ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibna akhi, inna hada yaumun man ghadda basarahu wa hafidha lisanahu ghufira lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibna akhi, wahai anak ponakanku, hari ini, yaitu pada hari raya Idul Adha atau hari Arafah, siapa yang menundukkan pandangannya dan siapa yang menjaga lisannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan menundukkan pandangan adalah ibadah yang agung, yang lebih berat daripada menjaga lisan. Menundukkan pandangan adalah ibadah yang agung, yang lebih berat daripada menjaga lisan. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ghaddul basar asyaddu min hifdzil lisan. Ghaddul basar asyaddu min hifdzil lisan. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, menundukkan pandangan itu lebih berat dari siap daripada menjaga lisan. Menundukkan pandangan itu lebih berat daripada menjaga lisan. Namun siapa yang menjaga pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mensucikan hatinya. Sebagaimana Allah taala berfirman, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan hati yang murni, dengan hati yang suci, dengan iman yang murni, dengan iman yang manis, yang lezat, bagi siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ghadda basarahu lillah aqabahu Allahu halawatal iman fi qalbihi. Barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, Allah akan mengganti manisnya iman di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan, siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, kalau melihat tontonan lalu dia melihat wanita, tundukkan pandangan karena Allah ya akhi. Tundukkan pandangan karena Allah ya akhi.
Manusia tidak melihat kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kalian. Apabila tulabul ilm, apabila penuntut ilmu mereka bermaksiat kepada Allah di saat sendiri, lalu bagaimana dakwanya? Lalu bagaimana perjuangannya membela agama Allah Subhanahu wa taala? Sungguh tidak berkah siapa yang bermaksiat kepada Allah di saat sendiri dan menampakkan ketakwaan di saat bersama orang banyak. Sungguh tidak berkah, sungguh tidak diridhoi oleh Allah siapa yang di saat sendiri bermaksiat kepada Allah, tetapi ketika di hadapan orang banyak dia menampakkan ketakwaan. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat bersama orang banyak dan di saat kita sendiri. Di antaranya tundukkan pandangan karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Ala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, man ghadda basarahu lillah, man ghadda basarahu lillah nawwarallahu basiratahu. Siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi cahaya hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberi cahaya hatinya. Nawwarallahu basiratahu. Abdullah Waqi' ibnul Jarrah rahimahullah berjalan menuju lapangan untuk menghadiri salat hari raya Idul Fitri bersama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Lalu berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, awwalu ma nabda'u fi hadzal yaum ghaddal basar. Yang pertama kali yang kita lakukan pada hari ini, yaitu pada hari raya Idul Fitri, tundukkan pandangan. Karena apa? Umumnya wanita tidak keluar di zaman dahulu. Mereka keluar pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata kepada salah satu muridnya, Waqi' ibnul Jarrah, pada hari raya Idul Fitri, awwalu ma nabda'u bihi hadzal yaum an naghudda absarana. Yang pertama kali kita lakukan pada hari ini, yaitu pada hari raya Idul Fitri, tundukkanlah pandangan kita. Qalat imra'ah li ba'di li zawjihi as-salih. Berkata seorang wanita kepada suaminya yang saleh, yaitu pada hari raya Idul Fitri, kam ra'aita minan nisa'i min imra'atin jamilah hadzal yaum. Berapa hari, berapa wanita yang cantik yang sudah kamu lihat wahai suamiku pada hari ini. Maka suaminya yang saleh berkata, ma ra'aitu mundu kharajtu ila an raja'tu illa unmulati. Aku tidak melihat semenjak aku keluar dari rumah sampai pulang kecuali aku melihat ujung jariku. Aku tidak melihat semenjak aku keluar dari rumah sampai aku pulang kecuali aku melihat ujung jariku. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, suatu hari beliau melihat betisnya wanita tidak sengaja. Suatu hari melihat betisnya wanita tidak sengaja, lalu sulit hafalannya, hilang hafalannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kemudian mengadu kepada Waqi' ibnul Jarrah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Waqi'
lemahnya hafalanku, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat, dan dia mengajarkan kepadaku bahwasannya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang bermaksiat. Maka fattaqullaha ya ibadallah, bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah, fi hadhil ayyam as-sa'bah, di hari-hari yang sulit ini, di mana banyak orang yang dalam bab ini mereka tidak peduli melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah ya tulabal ilm, wahai penuntut ilmu, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah fis sirri wal anan, di saat sendirian atau di saat bersama orang banyak. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, faqad fazal muttaqun, dan sungguh orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.